Bu. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya, Bu. Nama saya Natasha Salsabila. Saya mahasiswi S1 Keperawatan dari Universitas Hordekop, Bu. Sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Oke, perkenalkan saya Nansali Zakia Muslim, SKEP, lulusan dari S1 Universitas Andalas, dan sekarang lagi melanjutkan pendidikan S2 di Yogyakarta. Kalau boleh tahu, Bu, S2-nya itu ambil ke keperawatan apa itu, Bu? Keperawatan maternitas. Baiklah, Bu, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mewawancarai salah satu seorang perawat, Bu, tentang pengalaman Ibu dalam pemeriksaan penunjang, Bu. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah keterampilan dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurse Imelda Rahmayunia Kartika MKEP. Baiklah, Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai, Bu? Baiklah, Bu, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bisakah Ibu menjelaskan definisi dari pemeriksaan penunjang, Bu? Oke, pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan setelah adanya pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan riwayat kesehatan pasien. Nah, pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk memperkuat hasil pemeriksaan-pemeriksaan itu, pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya itu, supaya nanti melihat kondisi pasien itu lebih spesifik supaya tahu apa sih gejala dan penyebab pasien itu sakit. Berarti sebelum pemeriksaan penunjang diwajibkan dulu untuk pemeriksaan fisik ya, Bu? Iya, karena pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan fisik sebelumnya. Baiklah, Bu, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, tujuan dari pemeriksaan penunjang itu apa aja ya, Bu? Gimana? Tujuan dari pemeriksaan penunjang itu apa saja ya, Bu? Oke, tujuan pemeriksaan penunjang itu tadi sudah dijelaskan di awal untuk memastikan kondisi pasien itu apa penyebabnya, apa gejala yang lebih spesifik pada pasien. Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik, kesehatan, cek kesehatan, riwayat kesehatan pasien. Nah, pemeriksaan penunjang ini untuk memastikan, memperkuat lagi hasil pemeriksaan itu supaya nanti ketika tenaga medis mendiagnosa pasien itu mendiagnosa penyakit pasien itu lebih sesuai dengan kondisi pasien, dan juga nanti ketika memberikan intervensi atau pengobatan itu sesuai dengan kondisi pasien atau penyakit pasien. Baiklah, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa saja contoh pemeriksaan dari pemeriksaan penunjang itu, Bu? Dan pemeriksaan apa yang paling sering dilakukan di rumah sakit, Bu? Oke, pemeriksaan penunjang itu banyak di rumah sakit dilakukan, seperti tes laboratorium. Tes laboratorium itu ada seperti tes darah, urin, tes tes cairan tubuh manusia lah, darah, urin, dan sebagainya. Lalu ada pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini seperti yang kita tahu kayak CT scan, MRI, USG. Nah, lalu ada namanya pemeriksaan fungsional tubuh untuk melihat organ-organ tubuh organ-organ di dalam tubuh manusia seperti EKG untuk melihat fungsi organ jantung, lalu apalagi ya, USG untuk melihat kondisi rahim atau adanya permasalahan dalam rahim wanita dan sebagainya. Yang pertanyaan kedua, apa yang sering yang digunakan, yang digunakan di rumah sakit? Semuanya sering dipakai, tergantung kondisi pasien itu sendiri membutuhkan apa. Tetapi yang kita tahu, mungkin Tasya tahu juga, yang sering itu ketika pasien cek labor, cek darah itu sering dilakukan. Lalu ada juga EKG untuk pemeriksaan jantung juga sering. Semuanya sering tergantung dengan kondisi pasien itu membutuhkan apa.
Kalau untuk tes gula darah itu apakah termasuk pemeriksaan penunjang, Bu? Nah, tes gula darah termasuk pemeriksaan penunjang, itu termasuk pemeriksaan laboratorium. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana tindakan Ibu sebagai seorang perawat jika pasiennya tidak mau melakukan pemeriksaan penunjang itu, Bu? Oke. Kita sebagai perawat tentu tidak boleh memaksakan yang hak pasien itu yaitu untuk memilih intervensi yang akan dilakukan. Tetapi kita sebagai perawat, kita harus mengedukasi, terutama mengedukasi apa saja tindakan yang akan dilakukan. Jelaskan sedetail mungkin kepada pasien efek atau tujuan untuk dilakukan intervensi tersebut, untuk pemeriksaan tersebut. Nah, yang kedua, jika pasien tetap tidak mau, kita menggunakan dukungan keluarga. Kita meminta keluarga untuk membujuklah setidaknya, tetapi keluarga di sini tidak untuk menentukan, bukan untuk mengizinkan tindakan tersebut, tetapi untuk membujuk pasien supaya mau melakukan. Yang ketiga, mungkin kita juga bisa memberikan waktu kepada pasien memikirkan. Setelah kita edukasi, mungkin meminta pasien untuk memikirkan terlebih dahulu, dan nanti kita mengulang lagi, meminta persetujuan lagi. Mungkin itu menurut Ibu. Kalau misalnya pasiennya tetap tidak mau dan juga keluarga tidak mendukung, itu bagaimana lagi, Bu? Itu kita adanya namanya info consent, di mana itu ada penolakan dari pasien untuk melakukan tindakan jika terjadinya hal buruk ke depannya. Itu kita ada dokumentasi. Jadi namanya info consent itu sangat perlu sebelum dilakukan tindakan, apakah tindakannya disetujui atau tidak. Berarti itu ada kertas khususnya juga ya, Bu? Baiklah, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Apa saja sih, Bu, peran perawat dalam pemeriksaan penunjang tersebut, Bu? Peran perawat dalam pemeriksaan penunjang, oke. Dalam pemeriksaan langsung ke pemeriksaan penunjang itu perawat tidak terlibat langsung ya. Yang melakukan pemeriksaan penunjang itu adalah seperti dokter, karena di sana hak prioritasnya. Nah, kita sebagai perawat itu tugasnya mempersiapkan pasien secara fisik maupun mentalnya sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang. Dan yang kedua, kita juga melakukan tadi sebelum pemeriksaan penunjang itu dilakukan untuk memperkuat hasil pemeriksaan fisik sebelumnya. Nah, di pemeriksaan fisik inilah tugas kita melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dari head to toe, itu kita melakukannya. Dan juga kita juga mengkaji pasien, mengkaji riwayat kesehatannya, dari kesehatan dia waktu ketika masuk ke rumah sakit, lalu kesehatan dia masa lalu dan sebagainya. Nah, di sanalah tugas kita sebagai perawat dalam mempersiapkannya untuk menuju ke pemeriksaan penunjang. Baiklah, Bu, mungkin itu saja yang dapat Tasya tanyakan pada saat ini, Bu. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan, Bu. Semoga jawaban Ibu berguna bagi kami semua nanti, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.